tentu saja bahwa model pemikiran Ibnu Arabi tersebut kiranya diturunkan dari sebuah sabda Rasulullah yang meskipun memiliki sanad dan riwayat yang mungkin berlainan atau berjauhan dari sanad yang satu dengan sanad yang lainnya, di mana kemudian Ibnu Arabi mengambil sanad dan riwayat keilmuannya dari gurunya atau dari keluarganya. Di sisi yang sebaliknya, maka hadis tersebut memiliki sanad ataupun jalur dan riwayat yang di luar keluarga daripada Ibnu Arabi tersebut, di mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qama salatan arba'ina yauman wa yatala'la Allahu fi lisanihi hikmatan," di mana artinya adalah barang siapa mendirikan sholat 40 hari, maka Allah akan memenuhi dari lisannya adalah satu hikmah. Dari sini maka postulasi yang kemudian diturunkan oleh Ibnu Arabi bahwa alam misal sholat yang kemudian disandarkan daripada sabda Rasulullah tersebut dapat menjabarutkan hikmah, yang mana kemudian kita akan menemui fenomena tersebut dari kekayaan yang disedimentasikan dari alam misal sholat itu sendiri. Menarik kemudian bagaimana Sadruddin Shirazi kemudian menurunkan postulasi wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam Tasdiqul Wujud, di mana kemudian hikmah yang menjadi model ruh atau jabarut daripada sholat tersebut dapat kemudian ditemukan di mana-mana, bahwa seketika hal itu dapat ditasdik atau kemudian fenomenanya dapat berganda dari kebergandaan wujudnya dalam perumpamaan sholat yang kemudian disedimentasikan secara struktur menjadi misalkan platform negara, atau misalkan mungkin nama negara itu sendiri, atau misalkan diturunkan dari filsafat Al-Farabi yang menisayakan pada struktural ilmu kenegaraan, maka sholat mungkin bisa diganti dan dinisayakan dari hikmah yang muncul dari keniscayaan negara yang kemudian berdiri, atau struktur masyarakat yang kemudian disandarkan daripada satu hikmah tertentu. Hal ini menjadi satu neraca yang kemudian menarik untuk diperdebatkan, tetapi juga menjadi persinggungan perdebatan-perdebatan yang seringkali diilmiahkan di pentas-pentas wacana kampus-kampus Islam di seantero dunia, di mana kemudian mereka memanifestasikan hikmah dari kemudian jabarut daripada itu adalah jabarutnya sholat daripada hal tersebut itu sendiri, yang kemudian berangkat daripada akar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disebutkan tadi, bahwa struktur dan manifestasi daripada hikmah yang kemudian ditasdik atau dibergandakan wujudnya oleh Mullah Sodro menjadi platform yang esensial, tapi juga sekaligus dia unik dan menyeluruh. Sedemikian dimana kemudian fenomena negara itu diberlangsungkan daripada hikmah yang kemudian diturunkan, niscaya dipergunakan untuk mencapai nilai hikmah itu sendiri, yang mana kemudian membantu masyarakat atau struktur bangsa yang tidak boleh kemudian keluar daripada kredo yang dinisayakan dari hikmah itu sendiri. Pada satuannya, maka mungkin hal itu akan mengalami satu entitas yang lain daripada bahwa hal tersebut menjadi semacam
bimbingan uzlah untuk menemukan atau mereklamasikan satu konsep pemikiran, sehingga kemudian dari situ akan menunjukkan tingkatan-tingkatan wujud yang lain atau taskikul wujud yang lain, sejauh mana hal itu terkait daripada uzlahnya dari hikmah yang kemudian disandarkan atas jabarutnya alam misal sholat yang kemudian disarikan dari sabda Rasulullah SAW yang membentuk karakter daripada model pemikiran Ibnu Arabi yang mana sering menjadi terobosan bagi peliknya pemikiran uzlah di tempat-tempat yang lain. Karena pada fenomena yang mutaakhir di mana kemudian uzlah dijadikan satu fenomena yang muncul dan mutlak menjadi satu fondasi dasar untuk mencari solusi dari setiap masalah, tetap kemudian hal itu memetakan pada pertama pengalaman uzlah yang kemudian sering tercerabut daripada akarnya, sehingga dari pelarian tersebut setiap cendekiawan muslim di seluruh dunia berusaha menulis dan mewacanakan dan memetakan bagaimana kemudian menakar satu uzlah yang mana kemudian tidak melar atau mekar kemana-mana sehingga tidak fokus. Oleh karena itu mereka teringat kembali daripada model pemikiran Ibnu Arabi yang mana kemudian bagi mereka mungkin ini bisa menjadi satu fondasi yang umum demi menemukan kredo uzlah yang lebih baik atau kredo uzlah yang lebih bijaksana. Pun masalah yang kemudian muncul juga akan bermacam-macam sejauh mana kemudian makna daripada masalah itu terus berada di sana. Tetapi wacana pemikiran ini terus senantiasa berlangsung atau tidak terputus-putus sejauh mana kemudian problem yang dialami daripada wacana-wacana sosial dan keilmuan di dalam Islam tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus, mungkin sampai di akhir zaman yang akan datang. Oleh karena itu, pembagian wacana antara menunjukkan satu fondasi yang umum dan kemudian atau mengambil satu narasi yang lebih liberal sekaligus di mana bahwa itu untuk memberikan spirit pada semangat atas kontradiksi pemikiran yang muncul telah mewujudkan dan memantik ke peradaban yang lebih luas dan lebih dewasa. Meskipun juga tidak ada yang kemudian sedikit menyayangkan bahwa tidak sedikit ada yang menyayangkan bahwa di sana hal itu juga membawa korban yang sedemikian parahnya, dan kemencengkaman ini juga menjadi satu hal yang sering menjadi ritual atas penyesalan setiap generasi Islam pun di hari ini juga pun di masa lalu dan entah sampai kapan mungkin di masa-masa yang mendatang. Kiranya semoga ini menjadi sebuah pemantik wacana diskusi tentang pemikiran Ibnu Arabi lebih lanjut. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan, dan terima kasih jika mau sedikit berbagi dan sedikit mendengarkan.